Batik Rajosi, maju, maju, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 3 Februari 2025, hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan sungai-sungai di sekitar wilayah Kendit meluap, dan dalam waktu singkat banjir bandang pun melanda. Dalam hitungan jam, air meluap membawa material tanah dan batuan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Desa Kendit yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan menjadi salah satu yang paling terdampak. Hampir 300 rumah di Desa Kendit terendam air, sementara di Desa Rajekwesi dan Desa Tambak Ukir sekitar 9 rumah rusak parah, bahkan beberapa hanyut terbawa arus. Banjir bandang ini terjadi begitu cepat dan meluas, dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter di beberapa tempat. Pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, saya, Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember, bersama jurnalis dari Barata News dan Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Situbondo, Bapak Bahtiar Santoso SOS MM, melakukan perjalanan dari Jember sekitar 2 jam menuju Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Adapun tujuan perjalanan kami menuju Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo adalah untuk melihat program pelatihan membatik yang ada di Desa Rajekwesi dalam rangka percepatan pemulihan, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat setelah pasca banjir bandang. Program pelatihan membatik ini berjalan setelah adanya kunjungan dari UPT BLK Situbondo 2 hari setelah terjadinya banjir bandang. Pada waktu itu, masyarakat mengusulkan program pelatihan dalam rangka peningkatan atau tambahan pendapatan keluarga. Alhamdulillah, tepat pada jam 11.07 waktu Indonesia Barat, kami bertiga, yaitu Lukman Republik, Eri Kurniawan, dan Kepala BLK Kabupaten Situbondo, Bapak Bahtiar Santoso MM, akhirnya sampai di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, tepatnya di Sanggar Batik Tulis Rajekwesi yang dipimpin oleh Ibu Qurratul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Pada hari ini Senin 16 Juni 2025, saya ada di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, tepatnya di Sanggar Batik Rajekwesi. Dan saya ditemani oleh Ketua Sanggar Batik Rajekwesi, yaitu Mbak Qurratul Aini, dan Kepala UPT BLK Kabupaten Situbondo, yaitu Bapak Bahtiar Santoso SOS MM. Assalamualaikum Mbak Qurratul Aini. Ya, kalau boleh tahu, sejak kapan nih Sanggar Batik Rajekwesi ini didirikan? Ini didirikan pada tanggal 5 Mei 2025, pasca banjir bandang. Pasca banjir bandang ya. Kebetulan setelah banjir bandang 2 hari yang lalu,
kita didatangi dari BLK Situbondo dan segenap masyarakat mengusungkan pelatihan batik, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM kita pasca banjir Bapak, karena setelah banjir SDM kita menurun dan juga lahan pertanian kita terkena banjir bandang. Gimana Mbak terkait dengan pemasaran ini, batik ini? Terkait pemasaran, alhamdulillah kita sudah dibantu oleh kecamatan dan juga UMKM di lapangan Kendit. Karena sekarang di kecamatan kami ada UMKM di setiap minggunya. Jadi kita mendaftar di posko UMKM tersebut untuk memasarkan produk kita. Dan juga dibantu oleh Bapak Kepala BLK juga bantu memasarkan Bapak. Oh gitu. Matur nuwun informasinya. Iya. Pindah ke Bapak Kepala BLK. Assalamualaikum Bapak Kepala BLK. Oke. Mengapa sih Pak ini pasca banjir di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit ini sebagai pemberdayaan masyarakat, mengapa kok memilih batik nih Pak? Gini, waktu banjir bandang yang terjadi pada bulan Februari kemarin, 2 hari setelah pasca banjir bandang, kita dari BLK, saya dan beberapa teman datang ke lokasi dalam rangka mensupport bantuan kebutuhan daripada warga masyarakat yang membutuhkan, baik itu berupa uang maupun berupa barang. Kira-kira apa yang urgent dibutuhkan kita datangkan dari BLK, support daripada teman-teman BLK, karyawan-karyawati semuanya. Jadi di sana waktu kita datang, ternyata kita komunikasi dengan beberapa warga, ternyata ada kebutuhan peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan masyarakat untuk warga masyarakat di desa, khususnya di Desa Rajekwesi. Jadi sepertinya di Desa Rajekwesi itu banyak wanitanya, banyak perempuan yang perlu diberdayakan. Jadi kita ambil salah satu program yang memang di tahun 2025 ini ada pelatihan mobil training unit. Jadi pelatihan mobil training unit itu pelatihan yang dilaksanakan di luar BLK dengan sarana dan prasarananya kita bawa ke lokasi. Jadi sepertinya pelatihan batik tulis itu kayaknya seperti cocok untuk warga di Desa Rajekwesi. Ternyata memang disambut baik oleh warga masyarakat. Warga masyarakat sangat semangat sekali. Kemudian sepertinya daripada program berjalan, siswanya rajin. Kemudian sepertinya ada sesuatu yang terpendam di warga masyarakat Desa Rajekwesi. Dia mempunyai nilai-nilai seni yang perlu dikembangkan, khususnya seni membatik itu. Jadi kita sendiri sudah sinergi dengan pihak desa, kecamatan, maupun kita kabupaten dalam rangka gimana caranya Desa Rajekwesi ini bisa terus berkembang, khususnya program pelatihan dari PT BLK Situbondo yang kita berikan. Apakah kerajinan batik yang ada di Desa Rajekwesi ini sudah diketahui oleh PMK Situbondo, terutama Bapak Bupati, Bapak Rio? Iya. Gimana responnya beliau? Ini waktu beberapa minggu kemarin ada kegiatan di kecamatan, jadi Desa Rajekwesi khususnya peserta yang mengikuti pelatihan membatik dan sudah membentuk suatu sanggar mengikuti kegiatan itu. Ternyata direspon baik sama Bapak Bupati. Beliaunya datang ke standnya warga masyarakat Sanggar Batik. Sepertinya beliau pesan, jadi Bapak Bupati dan Wakil pesan. Kita ingin dari pesanan Bapak Bupati itu bisa berkembang kepada dinas-dinas yang lain, bukan hanya Pak Bupati saja yang pakai, tapi dari instansi-instansi maupun dari kecamatan maupun desa, khususnya di Kecamatan Kendit maupun di Desa Rajekwesi. Tentunya nantinya bukan hanya di Kabupaten Situbondo Pak G? Iya kita ke nasional. Ya. Saya juga bersama dengan tokoh pemuda yang ada di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, yaitu Bapak Mas Samsul Hadi. Mas, saya panggil Mas ya, karena masih muda, masih ganteng. Gimana kesan-kesan Bapak setelah adanya ini sanggar batik ini? Alhamdulillah ya, setelah adanya sanggar batik ini Bapak, jadi warga kami ini yang biasanya menganggur, nganggur lah istilahnya, jadi ada kerjaan bagi mereka. Jadi untuk kedepannya saya inginkan jadi batik ini bisa berkembang, berkelanjutan lah tentunya. Kemarin itu sempat ada pesanan dari Bapak Bupati dengan Wakil Bupati ya Bapak ya. Jadi ada pesanan dari beliau, maka kita akan disegerakan, ya akan terselesaikan secepatnya gitu Bapak. Alhamdulillah. Ya. Jadi harapannya itu ya. Iya. Jadi berkembang pesat.
Dan bukan hanya di Situbondo Bukan tentunya. hanya di Situbondo Pak, di luar kabupaten. Ya, demikian harapan dari Mas Samsul Hadi ya. Mas Iya, Samsul Hadi iya. salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Racik Besi, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Gendit, Kabupaten Situbondo. Iya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bagaimana proses membatik yang ada di Sanggar Batik Racik Besi, Kecamatan Kendit berikut ini. Yuk kita jalan-jalan untuk mengikuti bagaimana proses membatik yang ada di Desa Racik Besi. Yuk, matur nuwun. Siap Bapak. Keren lur, ini batiknya lur. Ini yang dipakai Mbak Qurratul Aini. Nih, batik produksi Sendiri. Buatan keren. tangan Nah, sendiri. di tambah ratin lur, ngeri ya. Ongguan tambah ratin ya sih batik. Ya Pak. Ya, pakai batik lur tambah ratin ya. Terus sih. Ya. Sepertinya beberapa orang punya jiwa Iya. bagus ya. Ya. Iya. Bang, punya Mas Samsul juga produksi sini juga? Jelas ya? Oh iya. Produksi Ongguan. pribadi. Sonar, ungguan. Iya. Yuk kita jalan-jalan bagaimana proses membuat Ya, batik. dan ada banyak lagi contoh-contoh yang sudah kita buat, Bapak. Nah, gitu ya. Oke, kita jalan-jalan Ibu ya. Oke, ya. Di sini kita tempat pelatihan waktu dari BLK. Hmm. Jadi ada teman-teman yang mau buat batik. Qurratul Aini dijelaskan bagaimana proses membuat batik tulis yang ada di Sanggar Batik. Proses Batik pembuatan batik, kita harus menyiapkan kain dulu. Ini kainnya 2 meter. Kita potong, terus ini dicuci dulu. Setelah dicuci ini direndam, dijemur, terus disetrika. Kalau sudah semuanya disetrika, kita membuat pola garis seperti ini, Bapak. Garis kotak seperti ini untuk pembuatan baju. Ini proses penggambaran. Proses apa nih Mbak Qurratul Aini? Namanya proses pencantingan, Mbak. Proses Ini kebetulan pencantingan, belum ya. selesai, tak lanjutkan dulu proses pencantingannya. Nah. Ya ini proses pencantingan setelah Ya. proses pola tadi ya. Ya, Aduh open ya. harus telaten, Pak. Ya, bonda. Iya. Senyum. Ini hasil karya dari tim kita Sanggar Batik Racik Besi. Yang pertama kita membuat taplak. Ini namanya model abstrak, Bapak. Kita tanpa menggunakan kuas, kita langsung menggunakan spons begini kan prosesnya. Kalau yang ini kita menggunakan kuas satu persatu. Jadi prosesnya lebih mudah ini daripada yang ini.
Harganya lebih mahal mana? Harganya kalau yang ini kita bisa mahal karena motifnya. Kalau pembuatannya ini gampang, ini bisa dijadikan mahal juga, bisa dijadikan murah. Kalau yang ini kita harganya mahal. Kalau yang 2 meter kita dikasih harga 250. 250.000. 250. Pemesanan kemana? Pemasaran kita via WhatsApp dan grup saja. Di Instagram, TikTok, sosial media gitu saja. Nomor kontak pribadi? Ada. Kalau mau pesan bisa langsung hubungi saya ya dengan nomor HP di bawah ini 081 359 570 173 atau juga bisa menghubungi Mas Samsul yang sudah tertera di poster kita. Oke. Mbak, setelah pelatihan ini hasilnya ya apa, Pak? Seperti kan ada ujiannya. Ada. Apa yang didapat dari pelatihan ini? Ujiannya kita masih tanggal 28, Bapak. Praktek ujiannya masih tanggal 28 Juni. Kalau yang kita sudah produksi, kita sudah membuat 2 karya. Yang satu taplak meja dan yang kedua itu baju. Baik. Ujiannya ini sertifikatnya dapat berapa sertifikat nanti? Nanti kita dapat 2 sertifikat. Yang pertama dari BLK Situbondo, yang satu lagi kita langsung dapat dari provinsi sertifikat. Dari BSN ya. Iya, jadi kita kalau mau ngelamar kerja kita mudah kalau punya 2 sertifikat. Pak, dalam pelatihan ini dapat apa saja? Mungkin dalam pelatihan kita mendapatkan 2 seragam dan mendapatkan 3 seragam. Yang satu seragam olahraga, yang kedua itu seragam formal seperti yang nanti ada di video yang baju warna putih. Terus kita mendapatkan tas, ATK, sepatu, sama kain. Kita dapat kain 2 meter dari Bapak pelatih yang saya pakai sendiri bajunya. Ini kainnya gratis dari Bapak pelatih. ini hasil batik sendiri juga? Iya, hasil batik sendiri. Terus harapannya apa nanti, Pak, ke depan? Harapan ke depannya Mungkin perlu pembinaan lagi atau ya apa mungkin ke depan nanti? kalau pembinaan alhamdulillah pelatihan sudah cukup. Kita tinggal latihan-latihan saja. Yang kita butuhkan hanya promosi dan juga alat. Karena kita masih terkendala di alat, masih belum punya alat sendiri. Gitu ya. Kemarin kita alat mau dibantu sama Bapak Kepala. Masih Dan belum. kita juga sudah mengajukan ke desa untuk meminta alat. Tinggal menunggu itu alat ini aja. Ya, tinggal kita yang mau menerima pesanan juga sekarang masih terkendala di alat dan juga bahannya. Oke. Untuk pesanan ya apa? Sampai Untuk pesanan yang masuk ya. yang masuk cuma yang Pak Bupati sama Bu Wabu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Naifah, anggota Sanggar dari Desa Rajegesi dengan Bapak Pembina Bapak Suroso yang diadakan dari BLK Kabupaten Situbondo. Saya sebagai peserta, saya sangat berterima kasih dengan diadakannya seni tulis ini kepada BLK Kabupaten Situbondo dan harapan teman-teman kami semua agar pelatihan ini tidak putus di tengah jalan dan ada tindak lanjut dari Kabupaten Situbondo, khususnya dari pemerintah BLK. Dan saya sangat senang dengan teman-teman dengan adanya pelatihan ini agar bisa memajukan desa yang tertinggal ini biar menjadi maju dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian harapan kami, khususnya dari kami anggota Sanggar Batik Desa Rajegesi Kabupaten Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelatihan itu ada 2 jenis, ada namanya pelatihan institusional. Pelatihan institusional itu pelatihan yang dilaksanakan di dalam BLK dengan sarana dan prasarana yang ada di dalam BLK. Sedangkan pelatihan non institusional itu pelatihan yang dilaksanakan di luar BLK dengan sarana dan prasarana yang kita bawa ke lokasi melalui program mobil training unit. Jadi dasarnya usulan daripada masyarakat. Atas permintaan masyarakat. Fasilitas apa Pak yang diberikan?
fasilitas yang diberikan kepada peserta pelatihan itu mulai dari ADK, tas, kemudian ada baju, kemudian ada kaos, kemudian ada termasuk di dalamnya ada bahan latihan, kemudian di sana ada lagi termasuk bantuan transport. Termasuk sertifikat. Sertifikat. Jadi nanti sertifikat itu ada dua. Yang pertama nanti sertifikat dari BLK sendiri. Yang kedua, kalau memang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang program itu uji kompetensinya dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.